warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'alama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Sahabat semangat salat maghrib Masjid Al-Manar yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sama dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajahan, untuk bersama-sama kita melakukan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi atau duniawi, semuanya berubah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap sampai yang terang. Dan mudah-mudahan kita hadir di masjid ini dari keluarga kita di rumah, termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bagian dunia, selamat dan bagian pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak sekalian di masjid yang luar biasa ini. Saya tidak nyangka ya, sebelum saya sudah puluhan tahun tidak lewat sini. Sampai saya tadi parkir bingung. Pak, parkirnya di dalam. Wah, ini parkirnya mewah ini. Ya, luar biasa ya. Ternyata ngomong-ngomong tadi, ternyata wakafnya dari Allah Yarham Abah Surat Mahfud. Ya, mudah-mudahan amalan-amalan beliau senantiasa mengalir pahalanya sampai nanti hari kiamat tiba. Dan mudah-mudahan seluruh dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan abah kita, guru kita, ustadz kita, Allah Yarham Kiai Haji Surat Mahfud dimasukkan dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah implementasi iman dalam kehidupan keluarga. Saya sengaja nanti menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami saja ya, tidak usah tinggi-tinggi. Implementasi itu penerapan, ya. Penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah 4 kali sumpah betul-betul. Makin jenengan kita ini ya. Sumpah Allah ini sering kita dengar, sering kita baca. Banyak di antara kita yang sudah hafal. Sumpah Allah itu berbunyi wati, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Huruf waw yang ada di ujung ayat itu namanya waw qasam. Ya, waw qasam. Di dalam ulumul Quran disebutkan
Saya mau saya. Oh, saya kita ini loh. Ini barusan dimulai ya. Waw kosam itu adalah huruf waw yang digunakan untuk menyebutkan sumpah Allah yang agung. Demi buatin, demi pohon zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sebab surat ini turunnya di kota Mekah. Setelah 4 sumpah berturut-turut difirmankan oleh Allah, Allah menyebutkan hasil ciptaannya yang berwujud manusia, dan itu pun diawali dengan huruf takkid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa huruf takkid itu? Dalam ulumul Quran disebutkan huruf takkid itu adalah huruf untuk meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Allah menciptakan dunia seisinya. Allah menciptakan makhluk hidup maupun makhluk yang mati tanpa nyawa. Allah menciptakan hewan, menciptakan tanaman. Bahkan Allah menciptakan malaikat, menciptakan iblis. Tapi semua hasil ciptaan penyebutannya tidak diawali dengan sumpah, kecuali hasil ciptaan itu berwujud manusia. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Ini luar biasa. Tidak hanya hasil ciptaan yang bagus, bahkan Allah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini hanya untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian bangsa manusia semuanya jami'an. Tapi ayat ini Pak, ada irtibat fil makna, ada keterkaitan maksud dengan firman Allah yang menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi 2 ayat ini bisa kita ambil kesimpulan. Diingat-ingat Pak ya, diingat-ingat. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Itu poin yang mesti dipegang. Kalau ulangi balik, Pak, ngapunten ya ngapunten. Ben menawi mangke kula ngaji malih ten mriki, jenengan sangu Pak, loro sangu. Sangu Kacamata karo sangu pulpen. Ya. Sebab ten mriki mboten wonten. Iki tasih pembukaan. Dene kono ayat-ayat sing tak sebut kok ora ana nang kene. Jenengan tulis mawon Al-Baqarah 29. Oh, Quran surat Al-Ahzab ayat sekian. Tulis saja di rumah, dicek lagi. Ya. Aku jenenge ngaji. Ya. Jadi dieling-eling sangu Kacamata karo sangu pulpen. Ya. Insya Allah akan saya terus membawa makalah. Nah, Bapak sekalian, pulau ulang balik. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita, semua yang melekat pada diri kita, ilmu kita, rezeki kita,
keluarga kita, harta kita harus kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Nah, malam ini akan kita bahas hal ini, ya, tentang habisnya umur kita. Bu, kita ini ya, umur manusia itu nanti banyak habis di dua tempat, ya. Jadi umur manusia nanti banyak habis di dua tempat. Yang pertama di dalam rumah. Jenengan sare ten griya pinten jam sedina? Umume 8 jam. Ya, umume 8 jam. Jadi kita tidur semalam, sehari semalam, itu umume 8 jam. Ingat Pak, 8 jam itu adalah 1/3 hari. Sebab sedino 24. Nah, jenengan kalikan 1/3 kali 24 sama dengan 8. 8 jam, 1/3 hari habis kita gunakan tidur. Kalau sekarang di sini ada yang umur 60 tahun, saya sekarang 60 tahun, ya, berarti 20 tahun habis untuk tidur, ya kan? Sebab sedino 1/3 hari untuk tidur. Lalu orang umur 9 tahun, maka 20 tahun habis untuk tidur. Mbok mimpi apa wae. Ya. Nah, Bapak sekalian, belum lagi nanti kalau kita sakit, sudah pensiun, ya, badan sakit-sakitan, sudah tidak punya nafsu jalan-jalan ke TV, ke mall, ke plaza, nang omah. Itu artinya nanti banyak umur kita habis dalam rumah. Nomor 1, ya, banyak umur kita habis dalam rumah. Yang kedua, banyak umur kita habis di tempat pekerjaan. Banyak di antara kita habis subuh berangkat kerja, maghrib baru datang, nek lembur sampai isya, sampai jam 10 teko omah. Terus seperti itu. Kecuali hari Sabtu dan Ahad, maka nanti banyak umur kita habis di tempat pekerjaan. Apalagi nyuwun sewu kita mriki wonten. Nek ana wong nyambut gawe ini tukang lijo. Wah, itu jam 1, jam setengah 1 sudah kerja ke pasar, pulaan lijo. Tutup sayur, habis keliling. Sampai jam 10, jam 11, setiap hari. Pak, jadi nanti umur kita banyak habis di dua tempat ini, di rumah atau di tempat pekerjaan. Jika di dua tempat ini aktivitas kita tidak bernilai ibadah, rugi nggak kita manusia? Sebab manusia itu diciptakan Gusti Allah kanggo ibadah. Dunia seisinya diciptakan untuk manusia, manusia dicipta untuk ibadah. Maka di dua tempat ini Pak, semuanya harus bernilai ibadah. Sekarang mari kita bicarakan yang ada di dalam makalah itu. Mulai kita, ya. Untuk malam ini kita hanya bahas satu tempat saja. Umur kita habis dalam rumah. Tapi sekalian, karena nanti umur kita banyak habis dalam rumah. Yang pertama lah, ingat-ingat ya, yang pertama, jangan masuk rumah tanpa berucap salam. Bubar ngaji mriki,
habis sholat isya berjamaah kita pulang masing-masing ke rumah. Diling-iling, jangan masuk rumah tanpa berucap basmalah, tanpa berucap salam. Sebab nanti umur kita habis dalam rumah. Berucap salam, Pak, untuk masuk rumah itu sangat penting. Karena dalam ucapan salam itu ada kalimat wa barakatuh, keberkahan. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan untuk kalian, rahmat Allah dan keberkahannya. Agar nanti rumah jenengan seisinya selamat, dapat rahmat, dapat keberkahan. Ya. Sebab salam itu doa. Dan Allah Subhanahu wa taala malu jika tidak menerima doa para hambanya. Yakinlah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Salah satu bentuk doa itu salam. Ucapan salam itu ucapan doa. Ya. Jadi poin yang pertama, berikutnya, karena nanti rumahmu itu kita gunakan untuk menghabiskan umur, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Rasulullah SAW telah bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha qubura. Tegakkan sebagian sholat dalam rumahmu masing-masing, dalam hal ini sholat sunnah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Mengapa kok seperti kuburan? Ya karena orang tidur itu dihukum oleh syariat seperti orang mati. Kita memasuki dunia malam ini, Pak. Hakikatnya memasuki dunia kematian. Coba jenengan tinggal doa-doa terkait tidur. Itu doa kematian, Pak. Pada saat kita tidur, mau tidur, kita berdoa kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu pula ya Allah aku mati. Kemudian kita tidur. Coba jangan tinggal doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa kematian, Pak. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku dari kematian. Jadi tidur dalam syariat Islam disamakan, ditafsirkan, diperumpamakan seperti mati. Makanya nanti jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, artinya kanggo tutuk. Maka Rasul menyebutkan ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Tegakkan sebagian sholat-sholatmu dalam rumah masing-masing. Tahajudnya, witirnya, ya, ruhanya, rawatibnya. Oh, rawatib. Apa? Sholat rawatib itu apa? Rawatib itu dalam bahasa Arab bentuknya bentuk jamak, bentuk mufradnya rotiba. Rotiba itu artinya mengiringi. Jadi sholat rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib. Bisa sebelum wajib, bisa sesudah wajib. Ya, jadi sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Itu namanya sholat rawatib. Sholat fardu di masjid, sholat rawatib di rumah.
Sebab jenengan rumahnya dekat dengan masjid. Ngapunten nggih. Nek ana wong Muhammadiyah salat maghrib, salat isya, salat subuh kok nang omah, iku dudu wong Muhammadiyah, tapi wong Aisyah. Ya, paham sampeyan? Dadi nek ana wong lanang salat subuh kok nang omah, iku dudu wong Muhammadiyah, tapi wong Aisyah. Wong wedok itu. Ya. Sebab kewajiban orang laki-laki itu sholatnya berjamaah di masjid. Loh Pak, kok wajib? Bukan sunat. Pak, hukum asal dalam Al-Quran disebutkan sini. Apa? Aqimi sholat wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Bersama-sama orang rukuk itu artinya nek sholat berjamaah lah. Ini karena Al-Quran, maka hukum asal itu sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib. Hukum asal, ya. Dia menjadi sunnah disebabkan ada keterangan dari Rasul tentang keutamaan sholat berjamaah. Jenengan harus tahu pula bahwa ada hadis muatannya muatan tarhib, ancaman. Apa ancamannya Rasul? Seandainya ada orang laki-laki mendengar azan sementara dia tetap di rumah, maka aku persilahkan jika ada orang yang mau menggantikan saya untuk jadi imam, tak persilahkan jadi imam. Sementara aku mencari rumah-rumah umat Islam yang sudah mendengar dan tidak ke masjid, akan kubakar rumah-rumah mereka. Ini Pak, hadis tarhib namanya, hadis ancaman. Walaupun dalam sejarahnya Rasulullah tidak pernah membakar rumahnya orang, ya, dalam sejarahnya Rasulullah tidak pernah membakar rumahnya orang. Tapi kita harus paham, oh kalau itu luar biasa ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Baru sekalian, hal-hal terkait dengan sholat itu nanti akan diberkahi, Pak. Ya, rumah-rumah jenengan gunakan untuk menegakkan sholat di dalamnya, sholat sunnah. Insya Allah rumah jenengan pun akan diberkahi oleh Allah. Sebab kalau segala sesuatu terikat dengan sholat, maka diberkahi oleh Allah. Sampai ada hadis dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Di situ ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kalau dalam Baihaqi redaksinya sama, tapi akhirnya berbeda. Wa balighna Ramadan. Ini kan nanti cek ya. Musnad Ahmad hadis nomor 2228. Ada doanya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkahi pula kami ya Allah di bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Rajab? Bulan Rajab itu bulan yang dipilih oleh Allah
untuk turunnya perintah sholat yang 5 waktu. Isra Mi'raj. Karena perintah sholat 5 waktu itu terjadi pada bulan Rajab, maka bulan Rajab bulannya diberkahi. Ya, satu. Wasaban, bulan Saban juga bulan yang penuh berkah, karena ada hubungan dengan sholat. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Manar ini semuanya bisa umroh, bisa haji. Sen amine banter nek budal dhisik. Ya. Mangke Bu, Pak, mana jenengan sholat ten Madinah. Sholatnya ngadep kidul. Ya. Sebab kalau di sini Madinah, Mekah itu di selatan. Nah, Masjidil Haram itu di selatan. Makanya nek nang Madinah sholatnya ngadep kidul. Ya. Dulu Rasulullah kalau sholat awal-awal hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sholatnya kadang ngalor 16 bulan menghadap ke utara. Karena apa? Kiblatnya Masjidil Aqsa di Palestina, ya, jadi kadang ngalor. Suatu saat Rasulullah sholat di sebuah masjid di kota Madinah, ngadep ke utara. Sholatnya sholat sendirian, munfarid. Karena di masjid banyak orang lihat. Para ahli tafsir hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasul lagi sholat duha di masjid. Ada yang mengatakan Rasul lagi sholat tahiyatul masjid, menghadap ke utara. Posisi ruku begitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, turunlah malaikat Jibril, ya Muhammad fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hai Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nanti dilihatlah Al-Baqarah ayat 114 atau 144, saya lupa ya. 114 atau 144. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pak, Rasulullah begitu menghadap utara, itu langsung putar, ngadep kidul. Beliau tidak membatalkan sholatnya, juga tidak memperbarui sholatnya, tapi dia melanjutkan sholatnya. Peristiwa perubahan arah kiblat sholat terjadi pada bulan Sya'ban. Ini sejarah sholat, ya. Jadi sholat itu harus sejarahnya. Jadi perubahan arah kiblat sholat terjadi pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban yang terikat dengan peristiwa sholat tadi diberkahi oleh Allah. Masjid tempat Rasulullah sholat itu kemudian hari disebut, diberi nama Masjid Qiblatain. Dan terus mati Bu, lain jenengan tempat Madinah. Iku ono masjid jenenge Masjid Qiblatain. Qiblatain itu cara Arab, cara Indonesia, dua arah kiblat. Sebab disitulah Rasulullah sholat dengan satu sholat, tapi menghadapkan wajahnya kedua arah kiblat, ke Masjidil Aqsa dan ke Masjidil Haram. Ya. Sekali lagi itu terjadi pada bulan Sya'ban. Makanya Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab turunnya perintah sholat, wa Sya'ban perubahan arah kiblat di bulan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadan. Ramadan juga diberkati. Karena apa? Karena ada sholat khusus dalam Ramadan. Bahkan
yang sholatnya diikat dengan nama Ramadan. Apa itu? Qiyamul Ramadan. Ya. Dados ten lebete hadis tersebut Qiyamul Ramadan. Bukan tarawih. Ya. Tarawih itu bahasa fikih. Ya. Tapi kalau Qiyamul Ramadan itu bahasa hadis. Jenengan kedah sebab bisa bedakan mana bahasa hadis, mana bahasa fikih. Jadi sholat tarawih itu berarti bahasanya bahasa fikih. Tapi kalau Qiyamul Ramadan, nah itu bahasa hadis, bahasa yang terucap oleh lisan Rasulullah. Maqama Ramadhana imanan wa ihsanan ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Jenengan padosi lah. Terlebih kitab-kitab hadis. Orang-orang pak sholat tarawih ora kok istilahnya, ya istilahnya. Sebab bahasa itu berkembang. Zaman Nabi belum ada istilah tarawih. Istilah tarawih itu muncul ketika Khalifah Umar bin Khattab. Dikatakan tarawih sebab 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh istirahat. Ya. Dah balik kepada makalah. Bapak sekalian, karena nanti umur kita banyak habis dalam rumah, maka jadikan rumah itu sebagai pusat pelaksanaan infak dan sedekah. Ya, ini juga perlu dijelaskan dulu, Pak ya. Di dalam Islam itu tentang harta itu banyak istilah-istilah. Ono zakat, ono infak, ono sedekah, ono hibah, ono wakaf, ono waris, ya, harta waris. Banyak istilah-istilah itu. Konotasi hukum beda-beda. Kalau zakat Pak, wajib. Wajibnya zakat terikat dengan dua hal. Terikat ukuran, terikat waktu. Jenengan zakat fitrah dibayar sakwise sholat Id duduk zakat. Walaupun jumlahnya sama, tapi karena lepas dari waktunya, bukan zakat itu namanya. Itu sedekah biasa. Ya. Jadi zakat itu terikat ukuran, terikat pula dengan waktu. Infak hukumnya wajib Pak infak. Ya. Geleng-geleng. Walaupun tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh ukuran, infak itu wajib. Yoga jenengan sekolah dapat kartu apa ya? SPP, kartu infak. Kartu SPP, KBA ngerti. Iku ngono kartu infak. Wajib bayar Pak. Ya, wajib itu. Bapak-bapak ngekei duit blonjo nang wedok. Bapak-bapak sang suami kasih uang belanja pada istri. Iku ngono infak. Wajib itu. Jadi wong-wong lanang ngekei blonjo wong wedok, bojone dhewe lho ya. Iki bojone dhewe, ana bojone wong. Kasih belanja pada istri, iku mono infak, kewajiban, dudu sedekah. Nah sedekah sunah, gak belanjani gak apa-apa, seenak. Ya, jadi itu infak. Bapak-bapak kasih uang pada anak untuk sekolah, untuk berobat kalau sakit, untuk ngaji.
Iku ono infak. Ya. Ono wong ngamen, sampean kasih uang, iku sedekah. Sampean ngomong maklumi, enggak masalah. Mas, liyane Mas, liyane, ora masalah. Gak iso wong wedok njaluk blonjo, liyane gak ono ngono. Maklumi, lho ora ono ngono. Sebab kita wajib. Ya, ini walaupun tidak terikat waktu, tidak terikat oleh ukuran. Dalam Al-Quran ada ayat ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dalam syariat Islam tidak ada infak tanpa ganti. Semua infak akan diganti oleh Allah. Wes aku sakit takon. Sahabat jawab sing jujur. Ya. Kotak infak atau kotak sedekah? Ayo. Nek iku ditulis kotak infak, sampean kok bu masjid wajib nglebone duit. Makanya ben aman, ganti yang tulisannya kotak amal. Ya, sebab infak itu Pak, sekali lagi infak itu wajib. Tambah gak ono tulisannya. Nanti Pak, nanti ya, nanti dulu. Jadi nanti kalau jenengan itu, makanya Pak ya, ono zakat, ono infak, ono sedekah, ono hibah, ono wakaf, ono apalah ya, harta waris. Nanti Pak, untuk membedakan itu kudu niati. Makanya nanti orang laki-laki yang cerdas adalah setiap dia mengeluarkan uang dari dompetnya, dia ngerti tujuannya untuk apa. Untuk ibadah, niat Pak. Ibadah itu nanti terkait dengan niat. Loh, sampai kayak duit wong itu apa maksudnya? Zakat, infak, atau sedekah, atau hibah. Hibah itu pemberian hadiah. Begini masalahnya ya. Taruhlah bapak-bapak ini kalau kasih uang belanja, itu bayaran ke kantor, sing duwe kantor ya. Taruhlah dalam 1 bulan, taruhlah 5 atau 4 juta. Gimana? Kanggo blonjo. Iku Pak, kudu ana niat infak. Ya. Dadak liya dina sampeyan itu rezeki, Pak. Ngomong nang bojone, Mak, iki malam mingguan, wis ora usah masak. Ayo tuku rawon setan. Tuku rawon setan. Nah, sing kebo sing bapake. Iku dudu kewajiban, iku wong sedekah. Aku mah entuk rezeki. Ayo tak tuku rawon setan. Ibu sak karepmu ngono. Ya. Sebab itu di luar kewajiban, di luar kebiasaan. Kan gak bendino ngono kan? Nah, jadi orang laki-laki harus paham mana infak, mana sedekah. Ya. Ojo dadi wong medhit. Wong medhit itu ketok lho. Wajahnya itu kelihatan orang medhit itu temen nih. Di dalam Islam itu Pak, ono istilah yang sekarang dikenal dengan psikologi, ilmu jiwa. Hati manusia itu nanti tercermin dari raut mukanya. Isine hati bisa mempengaruhi raut muka. Ono wong guyu sama foto. Ono wong nangis sama foto.
bedone muka tertawa dengan bedanya muka pada saat menangis, beda. Oh itu nangis sih, ini tertawa karena hatinya senang, menangis karena hatinya susah. Jadi hati senang dan susah tercermin dalam air mukanya. Termasuk wong bakhil, ketok dari tingkah laku wong bakhil ketok. Wong medhit mlebu restoran ketok Pak. Lewat ya. Wong medhit mlebu restoran ku ketok. Pramu saji yo daftar menu. Sing ditotok dulu menune. Regone. Iku wong medhit iku, ketara. Ya, sing ditotok itu daftar menu, daftar makanan, sing delok regone. Pak dulu ya. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Dan kepribadian jenengan akan terlihat pada saat jenengan makan. Ya. Itu kepribadian, Pak. Makanya ojo seneng-seneng dijak makan bareng. Prasmanan, makan bareng-bareng, berbuka bersama. Ojo seneng-seneng Pak sama. Kenapa? Kepribadian jenengan terbaca oleh orang lain pada saat jenengan makan. Ya. Makanya aku nak ngaji Pak. Ngapunten. Mahasiswa sampean panitia sampean kei panganan. Sampean kei ngombe, gak tak ombe, gak tak pangan. Lu tak pangan tak ombe iki gak ngaji, jagongan jenenge. Kasih tau ngaji. Gak maksud saya Pak. Kepribadian orang itu, contoh ya contoh. Kalau jenengan nanti mendidik anak, didiklah lewat meja makan. Sebab jenengan lebih awal tahu kepribadian anak jenengan. Wes iki mamae, iki ayahe, iki anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Wes nek ana anak, nek ana arek iku mangan. Kok suka melihat piring orang lain? Hati-hati Pak. Itu bakat yang tidak bagus. Jadi mangan sing ditonton itu piringnya wong liya. Ini anak mempunyai bakat tidak pandai bersyukur. Dia suka melihat rezekinya orang daripada rezekinya sendiri. Maka sampean bisa mendidik. Nek mangan ditonton piringnya dewe. Ojo nonton piringnya wong liya. Iki nek dijar-jar Pak. Belakang gak karuan. Gede wis rumah tangga. Bojone wis ayu, Pak. Isak seneng delok bojone tangga. Itu terlihat bakat dari meja makan, Pak. Delok mangane wis nontok piringe wong liya. Men wis dadi wong. Bojone wis ayu, tetep sak seneng nontok bojone wong liya. Bahaya. Makanya ustadz kita namanya Ustadz Nur Kholis Huda menulis buku hijaunya rumput sendiri ya. Nah, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri, padahal podo-podo hijau nih loh, tapi nonton tonggo kowe rumput lebih hijau. Ya. Tapi sekalian, nah wong medhit nang kampung ketok Pak. Ya, nang gang ono arek ngamen. Wong kampung medhit itu ketok. Selambu ditutup. Lawangnya ditutup. Sebab apa? Sebab api ono arek ngamen lewat. Hati-hati ya. Hati-hati. Padahal di dalam hadis banyak sekali hal-hal terkait dengan apa? Dengan sedekah. Ya kita bahas ya. Tapi sekalian,
Rasulullah SAW menyebutkan, ini banyak-banyak infak ya dalam rumah. Ada hadis seperti ini, Pak. Mami yaumis bikul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma aktim fikon khalafa wa yaqul akhar Allahumma aktim sikan talafa. Rasulullah SAW bersabda yang diabadikan dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1678, hadis Sahih Muslim. Setiap pagi, setiap hari, begitu kita bangun dari tidur, ada dua malaikat, dua malaikat yang zilani, kedua-duanya turun mendampingi kita. Itu tiap pagi, tiap hari mendampingi kita. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma aqtim fikon khalafa, ya Allah berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Dan terus semakin nyata bukti, ngapunten Pak, pun dikaleng ini Pak, kaleng. Nah, coba ambil contoh ya. Upayakan nanti ibu-ibu atau bapak-bapak menyediakan kaleng. Ojo gede-gede, ya. Cilik-cilik mau. Ini Pak, tempatkan di tempat yang jenengan sholat di pagi hari. Ibu-ibu semisal sholat subuh. Tiap pagi, tiap hari, begitu kita bangun untuk anda tidur, ada dua malaikat turun ke bumi mendampingi kita. Salah satu malaikat itu mengatakan, ya Allah berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Bu, lebok duit ini. Ojo akeh-akeh. 2.000. Pak kok gak saya duit 1.000 saya angel ya. Sing gampang 2.000. Masuk. Kok medit Pak? Kalau kepengen banyak, kalikan dengan jumlah orang yang ada di rumah jenengan. Jumlah keluarga 5, bapak, ibu, anaknya 3, 5. 1 jiwa 2.000, 10.000. Tiap pagi masuk. Maka malaikat berdoa, ya Allah berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan harta pagi. Sedekah Pak, bukan infak, tapi sedekah ya. Kalau nanti itu tidak kita lakukan, malaikat kedua berdoa kepada Allah, Mayaqul akhar Allahumma aktim fikon talafa, ya Allah musnahkanlah harta si bakhil ini. Dianggap kita ini orang bakhil, didoakan oleh Allah agar musnah. Nah musnah ini Pak ada dua, ada musnah hartanya, mungkin kerampokan, kemalingan, banjir, kobong, atau yang kedua hilang musnah keberkahannya. Nah kalau rezeki Pak sudah tercabut keberkahannya, ini sangat bahaya. Jadi setiap pagi, setiap hari banyak-banyak bersedekah sebelum kita beraktivitas yang lain. Pak ini gimana nih? Ini kita selesaikan dulu atau adab dulu? Ya, saya persilakan adab dulu. Monggo.